channel ini sudah berhasil mendapatkan sekitar 4.186 dolar ya. Hai semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang di Fit Hustle. Perkenalkan, saya Fit, dan di video kali ini saya akan share beberapa hal yang berkaitan dengan tutorial YouTube untuk pemula. Dan apa yang saya share di video kali ini adalah pengalaman pribadi saya selama saya membangun sebuah channel, di mana channel tersebut awalnya bisa dibilang cukup berhasil ya, karena bisa mendapatkan puluhan ribu subscriber dan juga mendapatkan begitu banyak jam tayang, dan yang pastinya juga bisa membuat saya mendapatkan beberapa penghasilan dari sana. Tetapi di kemudian hari channel tersebut kemudian bisa dibilang sangat berantakan ya, karena beberapa faktor, diantaranya adalah kurangnya persiapan dan strategi yang saya buat, sampai akhirnya channel tersebut tidak mampu bersaing di YouTube. Jadi kalau melihat dari judul thumbnail yang teman-teman lihat di video kali ini, tutorial merusak channel sendiri, ya pada dasarnya sih sebetulnya apa yang saya share di sini, ya, yang saya share di video kali ini itu sebenarnya adalah pembelajaran ya buat teman-teman agar sekiranya tidak melakukan hal yang pernah saya buat, karena ketika teman-teman melakukan hal ini bisa dibilang saya tidak bisa menjamin bahwa 100% channel teman-teman itu akan berkembang, karena pengalaman saya pribadi, saya telah membuktikan dengan cara ini ternyata channel saya akhirnya rusak berantakan. Jadi langsung saja, channel yang saya ambil di sini adalah ya channel ini, Fit Hustle. Jadi buat teman-teman yang mungkin belum apa ya, yang mungkin bertanya-tanya mengapa channel ini memiliki lebih dari 50.000 subscriber, tetapi ketika channel ini mengupload sebuah videonya itu hanya ditonton ya sekitar puluhan atau bahkan hanya sampai 1.700-an view saja. Ya, jadi channel ini saya buat sebetulnya cukup lama ya teman-teman. Jadi dari tahun 2015. Tetapi channel ini sebenarnya itu baru mengupload sebuah konten itu sekitar 2018-an ya. Sekitar 2018. Dan sepanjang itu channel ini sudah berhasil mendapatkan sekitar 4.186 dolar ya. Ya, jadi konten di channel ini sebetulnya bukan hanya 8 buah ya seperti yang terlihat di channel ini. Konten di channel ini sebetulnya sudah hampir lebih dari 109 ya, 9 video. Dan sebagian videonya telah saya privat karena satu hal, karena niche dari channel ini dulunya bukanlah niche yang berhubungan dengan tutorial YouTube. Jadi awalnya teman-teman, channel ini sebetulnya adalah planet sepak bola ya. Planet sepak bola, jadi mungkin buat teman-teman yang sekitar 2 tahun lalu, buat para penggemar bola mungkin channel ini pernah berseliweran di berandanya teman-teman. Tapi karena satu hal, channel ini kemudian mati suri karena seiring dengan tingkat persaingan yang cukup ketat. Sementara ketika kita merambah topik channel di niche berita, ya secara tidak langsung sebagai konten kreator, karena niche-nya adalah berita, kita tidak mau harus bisa mengupload konten setiap hari.
Nah, di sini yang jadi masalah karena ketika channel ini kemudian digempur oleh dengan tingkat persaingan yang sangat ketat, beberapa channel baru kemudian bermunculan dan channel-channel baru tersebut begitu cepatnya berkembang. Ya, karena beberapa analisa yang telah saya lakukan, ternyata channel-channel tersebut itu digarap dengan tim sehingga mereka mampu membuat konten secara masif, konten setiap hari karena mereka dikerjakan secara tim. Nah, sementara saya ketika mengelola channel ini itu memang semuanya saya kerjakan sendiri. Saya mencari sumber beritanya, kemudian membuat skripnya, merekam narasinya, kemudian melakukan editingnya sendiri. Nah, sejujurnya dengan proses seperti itu saya merasa sangat kewalahan. Akhirnya channel ini yang biasanya mengupload berita setiap hari, dan dengan kapasitas saya yang juga memiliki kesibukan lain, akhirnya channel ini pelan-pelan hanya mampu memproduksi konten itu sekitar 2 sampai 3 hari sekali. Nah, kemudian itulah kemudian yang membuat channel ini kemudian sulit berkembang dan kalah persaingan karena persaingan di konten berita sepak bola ini bisa dibilang cukup kuat ya. Nah, sementara channel saya dengan proses seperti itu akhirnya lambat laun mulai ditinggalkan oleh subscribernya. Nah, dan seiring dengan perjalanan waktu akhirnya saya memutuskan untuk melakukan perubahan dari channel ini. Jadi channel ini sebenarnya teman-teman itu sudah berubah berbagai macam niche. Ya, jadi dari awalnya adalah planet sepak bola, kemudian berubah menjadi planet film. Ya, pada saat itu karena saya berpikir bahwa konten planet film itu lumayan bagus view-nya, dan saya merasa mampu membuat video seperti itu. Akhirnya saya berpikir untuk merubah channel planet sepak bola ini menjadi planet film. Tapi ternyata apa yang saya pikirkan selama ini ternyata salah, karena membuat konten alur cerita film itu bisa dibilang menguras waktu yang cukup banyak ya. Sementara persaingan di konten-konten ini juga cukup ketat. Nah, akhirnya setelah saya melakukan produksi konten untuk alur film ini sekitar 5 buah film, dan beberapa teman kemudian menyarankan untuk kembali ke konten niche berita bola, akhirnya saya kembali ke sana, tetapi lebih fokus ke channel yang berhubungan dengan Manchester United. Akhirnya channel ini pun kemudian berubah menjadi Red Devil News. Jadi berubah menjadi Red Devil News. Ya, seperti biasa, di saat channel ini kemudian berubah menjadi Red Devil News, saya kemudian meminta bantuan kepada teman saya yang pada saat itu ingin belajar YouTube. Ya, saya berpikir bahwa ketika ada bantuan dari salah satu teman, mungkin saya bisa membangun channel baru lagi. Nah, ketika teman saya kemudian mengelola channel ini, saya kemudian membangun channel yang lain dan fokus saya di situ. Jadi tanggung jawab channel ini 100% saya serahkan kepada teman saya. Tetapi sering dengan berjalannya waktu, karena teman saya ini bisa dibilang adalah pemula, akhirnya channel ini juga progresnya berjalan dengan sangat lambat. Ya, kemudian karena teman saya kemudian memutuskan untuk berhenti mengelola channel ini kemudian vakum beberapa lama. Akhirnya ketika saya memiliki waktu luang lagi untuk mengelola channel ini, saya memutuskan untuk merubah channel ini menjadi cover lagu.
Nah, berubahlah channel ini bernama Bone Talent Show. Nah, jadi buat teman-teman yang bertanya-tanya Bone itu apa, jadi Bone ini adalah nama kota. Jadi nama kota di Sulawesi Selatan ya, sekitar 200 kilo dari kota Makassar. Jadi saya berasal dari Sulawesi Selatan. Satu hal yang menarik dari channel Bone Talent Show ini adalah bahwa saya mendapatkan pengalaman bahwa ternyata cover lagu itu bermain di tepi jurang ya. Bisa dibilang bermain di tepi jurang karena syarat dengan copyright. Dan alhasil channel ini ketika berubah menjadi cover lagu dan mengupload sekitar 2 video lagu, salah satu videonya itu kemudian mendapatkan teguran hak cipta. Nah, tetapi pada saat itu ada keterangan di channel YouTube saya bahwa channel ini teguran copyright ini tidak berdampak pada channel. Tetapi 2 minggu kemudian YouTube kemudian mencabut monetisasi dari YouTube ini. Dan syukur alhamdulillah ketika membaca membaca beberapa sumber, menonton video di YouTube, saya kemudian memutuskan untuk melakukan banding. Nah, banding yang saya lakukan itu saya menceritakan itu perkenalkan nama saya bagaimana saya membuat cover lagu ini. Jadi dicabutnya dismonetisasi dari channel ini teman-teman karena dianggap konten berulang. Tetapi saya beranggapan bahwa YouTube melakukan kesalahan ketika menjudge channel ini melakukan konten berulang. Saya kemudian membuat video bandingnya dan menjelaskan secara detail bagaimana cara saya membuat video cover lagu tersebut. Dan alhamdulillah selang beberapa hari YouTube kemudian memberikan notifikasi ke email di mana YouTube kemudian channel ini kemudian bisa dimonetisasi kembali. Nah, akhirnya setelah berpikir cukup lama, saya kemudian memutuskan untuk merambah niche tentang tutorial YouTube pemula. Nah, saya berharap bahwa dengan channel ini saya bisa men-share beberapa pengalaman yang telah saya lalui selama bermain di YouTube. Dan semoga saja apa yang saya share di channel ini bisa banyak membantu teman-teman pemula, khususnya buat mereka yang baru ingin merambah dunia YouTube. Jadi ada satu hal yang perlu digarisbawahi di sini teman-teman dari pengalaman saya selama membangun channel Fit Hustle ini. Jadi ketika teman-teman ingin memulai sebuah channel baru, ada baiknya teman-teman memikirkan strategi teman-teman sejak awal. Karena ketika teman-teman tidak memiliki strategi dan ketika teman-teman merambah sebuah niche dengan tingkat persaingan yang sangat tinggi, teman-teman akan mungkin suatu waktu teman-teman akan merasa bahwa channel teman-teman ini kurang bersaing. Nah, yang jadi masalah adalah ketika teman-teman itu bekerja sendiri, kemudian dituntut untuk melakukan produksi konten secara secara rutin setiap hari, teman-teman mungkin akan sangat kewalahan ketika channel-channel saingan teman-teman itu dikerjakan secara tim. Nah, satu hal juga bahwa untuk teman-teman pemula, saya selalu menyarankan untuk tidak merambah niche yang bisa dikategorikan ke dalam niche berita. Karena yang namanya berita itu secara tidak langsung teman-teman itu dituntut untuk melakukan upload konten setiap hari. Nah, ketika teman-teman tidak melakukan itu, maka bisa jadi channel teman-teman itu akan sulit untuk bersaing dengan channel-channel yang lebih besar. Nah, khususnya untuk pemula, ada baiknya untuk mulai memikirkan strategi apa yang mungkin bisa teman-teman lakukan untuk
membuat channel teman-teman ini bisa cepat berkembang. Nah, salah satu yang saya sarankan adalah hindari membuat channel yang berhubungan dengan berita, karena ya mau tidak mau teman-teman itu harus melakukan upload konten setiap hari. Nah, yang kedua adalah ketika teman-teman merasa bahwa sudah memilih topik di channel teman-teman, tetapi merasa bahwa topik itu tidak terlalu banyak memberikan view atau tidak bisa mendatangkan subscribe, dan teman-teman berpikir untuk merubah niche, saya sarankan untuk ada baiknya untuk melakukannya sebelum channel teman-teman ini dimonetisasi. Karena ketika sudah channel teman-teman ini sudah dimonetisasi, rasanya seperti membangun ulang teman-teman. Ketika misalnya, karena ketika channel teman-teman itu sudah dimonetisasi dan kemudian berubah niche, itu seperti halnya membangun dari nol. Nah, ketika teman-teman bermain di YouTube, ya pada dasarnya kan kita mencari uang di YouTube. Nah, setelah dimonetisasi kemudian berubah niche-nya, ya mau tidak mau penghasilan teman-teman juga akan sangat lambat. Nah, jadi alangkah baiknya teman-teman berpikir untuk memulai channel, membangun channel yang niche-nya itu tidak memiliki tingkat persaingan yang cukup tinggi. Misalnya konten reaction, konten vlog, dan beberapa konten misalnya tentang hobi. Ya, saya kira cukup. Mungkin di lain waktu saya akan membuat video yang lebih spesifik lagi bagaimana strategi untuk membantu teman-teman membangun channel yang lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.